Terus kemudian kendaraan roda 2 itu untuk yang laki itu kami berikan trail, tempo hari sudah diberikan oleh Ibu Bupati, dan yang ini sedang kami apa namanya persiapkan. Kami sudah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan. Kami berharap tenaga kesehatan itu, karena yang biasanya agak lama itu ngajukan pindah. Kami eh, minta teman-teman dari Dinas Pendidikan untuk mengidentifikasi ada anak yang asli di tempat-tempat yang sulit itu, terutama yang kurang mampu, untuk mendapatkan beasiswa dari pemerintah yang nanti akan kita tempatkan kembali ke tempat-tempat tersebut. Ini sebagai contoh yang tempo hari untuk yang di Pesanggaran itu disanggupi pembiayanya oleh PT BSI. Nah, ini sedang terus kita kuatkan untuk meningkatkan layanan, meningkatkan kualitas, aksesibilitas di beberapa tempat yang terpencil, terutama yang memang di sana sebagian besar ya warga miskin. Itu saya kira Hafizah, Aska. Nah, bagaimana inovasi ini memastikan menjawab problem, menjawab tantangan? Itu syarat yang pertama. Inovasi itu adalah jawaban terhadap problem yang kita hadapi. Maka tidak mungkin kita membuat inovasi yang kemudian ini tidak menjawab persoalan yang kita hadapi. Maka ketika ada problem di kematian ibu, di kematian bayi, ada keterlambatan dalam rujukan, maka kita tugaskan, ini kami kumpulkan waktu itu, beberapa kali kami kumpulkan, kami briefing, di briefing secara khusus oleh Bupati, seluruh dokter spesialis obgyn, spesialis anak, memastikan di rumah sakit ada tim yang dibentuk secara khusus, ada kecepatan rujukan. Kalau sudah dirujuk di rumah sakit, maka wajib timnya yang ada di rumah sakit itu kemudian bekerja, yang dikoordinir terutama oleh spesialis obgyn dan spesialis anak itu. Nah, ini yang perlu kita identifikasi. Maka persis seperti itu untuk penanganan stunting. Stunting juga demikian. Stunting itu, saudara sekalian, di Banyuwangi itu hampir merata di seluruh kecamatan. Nah, yang paling tinggi itu di Kecamatan Wongsorjo dan Kecamatan Celuring. Nah, Kecamatan Wongsorjo dan Kecamatan Celuring ini, saudara sekalian, itu karakteristiknya berbeda, problemnya berbeda, tantangannya berbeda. Kalau di Wongsorjo itu kemiskinannya agak tinggi. Ketika kemiskinan tinggi, ya kita mesti memberikan bantuan, memberikan tambahan makanan untuk baduta, balita, dan ibu hamil risiko tinggi itu. Nah, ini yang ada di Wongsorjo karena stuntingnya kurang asupan nutrisi sebab pendapatan atau penghasilan dari orang tuanya yang kurang. Tapi kalau di Celuring enggak. Celuring itu stuntingnya tinggi, kenapa? Karena sebenarnya mereka ini mampu, hanya saja karena pengetahuannya kurang, pengetahuan keluarganya terutama, karena sebagian ditinggal bekerja. Waktu itu saya pernah memberikan laporan ini kepada Bupati, Ibu Bupati menyampaikan, apa benar ini kok stuntingnya tinggi di Celuring? Kami ajak di satu gang di belakang pasar Benculuk itu, ada 4 anak yang stunting. Nah, saudara sekalian, yang seperti ini tidak perlu dibantu. Yang seperti ini cukup diberikan edukasi, ditingkatkan KIE-nya, pendampingan camat, kepala desa, tokoh masyarakat, kader, kepala puskesmas. Kami minta untuk secara intensif memberikan KIE kepada warga yang ada di sana. Karena mereka sebenarnya mampu, paham. Nah, ketika anak kemudian nangis, dia tidak ngerti, ini dikasih makan tidak mau, diberikan mie instan, ternyata suka, setiap hari kasih mie instan. Sudah, ini pasti stunting yang seperti ini. Nah, ini saudara sekalian, penting memahami problem yang itu kemudian solusinya sesuai dengan problem yang spesifik itu. Nah, itu yang kedua, Aska. Terus ini dari Rizka Maulida. Nah,
Saudara sekalian, ini sama persis. Langkah pertama itu kalau kami sering menyebut memahami problem, melakukan environmental scanning. Environmental scanning itu men-scan lingkungan. Sebenarnya problem yang ada di lingkungan kita itu seperti apa? Anak-anak Gen Z itu kebiasaan dan perilakunya seperti apa? Maka itu yang kemudian harus diintervensi. Anak-anak itu, ini di Gen Z terutama, ini lekat sekali dengan teknologi informasi. Maka penyuluhan, penyuluhan itu tidak harus kemudian dikumpulkan, diundang di balai desa, di puskesmas tidak perlu. Saya minta seluruh kepala puskesmas itu mengidentifikasi problem yang ada di puskesmasnya, dan kemudian bikin video pendek yang kemudian ini bisa diteruskan kepada seluruh anak-anak yang terutama yang Gen Z yang setiap hari itu tidak tahu berapa jam itu megang HP, yang kemudian ini bisa menjadi informasi yang efektif untuk anak-anak itu. Nah, sekarang ini problemnya tadi sudah saya sampaikan, misalnya Gen Z ini mager, ini malas gerak. Mudah-mudahan mahasiswa ini harus memberikan contoh, ini tenaga kesehatan harus memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Nah, penyuluhan kepada masyarakat itu untuk beraktivitas secara fisik minimal 30 menit sehari, misalnya seperti itu. Nah, adik-adik mahasiswa harus memberikan contoh, harus melakukan lebih awal. Jadi tidak boleh menyampaikan apa yang tidak dilakukan. Contohnya seperti itu. Harus suka makan buah dan sayur. Ini trennya ini suka makan ayam geprek. Ayam geprek itu sambelnya pedes, terus kemudian hanya ada ayam sama nasi, ayamnya kelihatan besar, ternyata dagingnya hanya sedikit, tepungnya yang banyak. Nah, contohnya seperti itu. Ini kebiasaan Gen Z yang teman-teman sekalian wajib mengidentifikasi dan memberikan intervensi, memberikan tambahan pengetahuan. Gitu ya. Saya kira itu. Kalau masih ada silahkan. Mungkin satu sesi lagi. Oke, baik Bapak, mohon maaf tadi untuk saya terlempar dari Zoom. Untuk sesi kedua dibuka juga 3 pertanyaan, oke. Ini ada pertanyaan via YouTube, Bapak, dari Zodri, dari Fari, dari D3 Keperawatan. Yang mana pertanyaannya, bagaimana cara memastikan bahwa inovasi dalam bidang kesehatan dapat diadopsi dengan baik oleh masyarakat? Selanjutnya, yang ingin bertanya, silakan. Masih ada 2 penanya. Permisi Bapak, saya ingin bertanya. Oke, silakan Mbak Ayun. Perkenalkan, nama saya Siti Jazratul Jannah dari D3 Keperawatan. Ini Bapak, terkait di wilayah Banyuwangi kan ada, bukan di wilayah Banyuwangi saja ya, tapi di Jawa Timur, tingkat nasional ada program Geliat. Nah, waktu kita pendampingan Geliat kemarin di daerah Terbasala, itu kan termasuk terpencil Bapak. Kader-kader banyak yang bilang bahwa anak-anaknya pada stunting. Artinya anak-anak di daerah situ memiliki gizi buruk, tetapi mereka menerima anggaran sekitar 50.000 itu mencakup untuk anak-anak yang gizi buruk dan juga lansia dalam kurun waktu 1 bulan. Tapi secara faktanya saya masih belum tahu, cuman itu hanya mungkin penilaian subjektif dari si kader atau seperti apa, saya belum cukup tahu Bapak. Tapi dari program-program yang Bapak sampaikan tadi, kenapa masih belum terrealisasikan di daerah terpencil seperti Terbasala itu? Nah, kemudian satu pertanyaan lagi Bapak, kebanyakan kan faktor-faktor dari angka kematian ibu itu disebabkan karena pernikahannya terlalu dini ataupun kehamilan yang tidak diinginkan pada usia yang tidak cukup seperti itu Bapak. Adakah inovasi di luar program kesehatan di mana anak-anak muda tidak diperbolehkan untuk menikah dini terlebih dahulu seperti itu? Terima kasih Bapak. Oke. Ada lagi? Masih ada Satu satu lagi. pertanyaan lagi, silakan yang ingin bertanya. Terakhir. Terakhir, pertanyaan terakhir nggih. Baik, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Iam Kurota Ayun dari S1 Kebidanan Stikes Rustida. Izin bertanya, strategi apa saja yang dapat digunakan
untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program inovasi kesehatan dalam pelayanan komunitas ini. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Langsung saya jawab ya. Nanti barangkali teman-teman juga bisa apa namanya sambil sharing juga jika memungkinkan. Nah, saudara sekalian, yang pertama ini dari siapa nih? Pari D3 Keperawatan dari Zoom. Jadi apa yang bisa dilakukan supaya inovasi ini bisa diadopsi oleh masyarakat? Saudara sekalian, saya kira tidak hanya inovasi ini penting diadopsi oleh masyarakat, tapi juga daerah yang lain. Kami ini belum banyak yang datang ke Banyuwangi. Biasanya kalau sudah mulai April, Mei sampai dengan Desember itu cukup banyak yang datang. Yang datang itu tidak hanya dari kabupaten kota, tapi bahkan provinsi. Tempoh hari kami sharing datang ke Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat beserta rombongan ke Banyuwangi. Minta info terkait dengan BTS, Banyuwangi tanggap stunting. Maka ini penting. Jadi sama seperti yang tadi di awal kami sampaikan, untuk memformulasikan inovasi, yang terakhir apa? Harus ada branding yang mudah diingat. Jadi mudah diingat itu ada Sakinah. Sakinah itu stop angka kematian ibu dan anak, kan gitu. Terus kemudian BTS, Banyuwangi tanggap stunting dengan 2 pilar dan 2 basis dan 3 pilarnya yang di branding dengan Bu Ibu. Nah itu wajib dihafal oleh teman-teman. Itu bangun kolaborasi, upayakan menuju zero stunting, identifikasi by name, by address, by problem, terus perbaiki problem spesifiknya, ukur tumbuh kembangnya. Nah, itu harus mudah supaya dipedomani, dilaksanakan, gampang disebarluaskan. Jadi harus ada branding yang kemudian itu memastikan mudah diadopsi oleh masyarakat, oleh daerah yang lain jika diperlukan. Itu yang pertama. Terus yang kedua Jaziratul, ya ini Geliat itu inovasi dari UNER. Jadi kemarin itu juga Prof. Nyoman Anita Damayanti itu dulu dosen saya waktu di FKM UNER. Nah itu yang menginisiasi Geliat ini, gerakan peduli eh, apa namanya anak. Saya tidak hafal ini ya, apa namanya singkatannya, tapi saya cukup berterima kasih kemarin juga ketemu untuk evaluasi dengan Prof. Nyoman, apa yang bisa kita kuatkan untuk menguatkan kolaborasi lintas sektor ini. Nah kami terus terang jadi di kabupaten itu sudah kami identifikasi by name by address. Kalau ada beberapa yang belum masuk sebagai sasaran, maka kita pastikan itu sebenarnya kita arahkan. Jadi yang paling berat itu dihandle oleh kita berikan bantuan dari APBD, dihandle oleh camat. Yang agak ringan itu yang sedikit ringan itu kita minta dari Basnas yang membantu dan itu sudah ada namanya juga. Nah, yang seperti ini perlu support dari camat, dari kepala desa atau ke masyarakat untuk memastikan bahwa yang bersangkutan tidak ada yang terlewat. Jadi kalau terlewat di sasaran yang diberikan bantuan oleh kecamatan dari dana APBD, kita pastikan dari dana Basnas, bisa dari perusahaan, bisa dari tetangga dan seterusnya, yang saya kira memang harus secara komprehensif dilakukan intervensi. Karena fungsi dari pemerintah daerah itu bukan mengatasi secara keseluruhan. Fungsi pemerintah daerah itu memfasilitasi, memberikan stimulan. Jadi stimulan itu ya tidak secara keseluruhan sampaikan bahwa kami terus mendorong peran serta dari semua pihak. Maka tadi yang terakhir siapa ini? Tadi Ayun ya. Siapa namanya tadi? Kami terus mendorong peran aktif dari semua pihak untuk berpartisipasi dalam inovasi dan program prioritas pemerintah daerah ini. Maka, saudara sekalian, sebagai contoh misalnya, ketika puskesmas
dengan SDM yang terbatas bagaimana yang tadi kami sampaikan, ada 45 puskesmas, 18 puskesmas rawat inap, ada puskesmas rawat jalan, di beberapa tempat kita berikan atensi secara khusus. Nah, itu sebenarnya ruang juga untuk klinik kita izinkan untuk berpartisipasi meningkatkan akses layanan. Dokter praktek swasta, dokter praktek, bidan praktek, eh, perawat praktek, kita perkenankan, kita berikan izin. Tapi kami yang mengatur zonasinya. Oh, ini tidak boleh, ini sudah penuh di kota, di Banyuwangi, di Genteng. Nah, boleh ini di Kabat. Kabat itu masih memungkinkan untuk kita berikan izin. Nah, ini bagian dari kita mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan layanan dan juga terus kita kuatkan komunikasi koordinasi lintas sektornya. Maka yang tadi kami sampaikan, kita siapkan integrasi layanan yang dashboardnya ada di kecamatan, itu untuk memastikan camat, tokoh masyarakat, terus kemudian kepala desa, lurah, itu paham data kesehatan real time. Real time, saya sebut real time itu saat ini juga yang terjadi. Bukan data yang kemarin, ini sudah tidak musim, apa namanya, teman-teman di Vaskes kirim laporan bulanan, tidak musim. Sekarang daerah teknologi informasi, semua yang dilayani di input sekarang juga, langsung dashboardnya kelihatan, 10 besar penyakit yang terjadi di kecamatan, di kabupaten langsung akan kelihatan, ini yang menjadi atensi khusus. Nah, ini saudara sekalian yang terus kita kuatkan. Nah, satu lagi saya ingin sampaikan, saudara sekalian, tantangan di kesehatan itu ada eh, para ahli sering menyebut dengan asymmetric knowledge. Asymmetric knowledge itu yang tinggi di kesehatan itu ada kesenjangan pengetahuan. Asimetrik itu kesenjangan pengetahuan antara petugas kesehatan dan masyarakat. Jadi dokter misalnya memberikan teman-teman bidan memberikan apa namanya nasihat, memberikan resep itu ya harus diikuti karena dia juga tidak paham karena ada asymmetric knowledge itu. Tapi yang ingin kami sampaikan sekarang ini di era teknologi informasi ini luar biasa. AI, artificial intelligence ini juga sudah berkembang sangat pesat. Asymmetric knowledge itu semakin berkurang. Nah, teman-teman semuanya mohon untuk diperhatikan bahwa masyarakat bisa mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh petugas kesehatan. Maka pesannya adalah kalau memberi informasi, memberikan data harus valid dan benar karena bisa dikonfirm oleh masyarakat saat itu juga dengan tanya ke apa namanya artificial intelligence, ke Gemini, ke Meta AI dan seterusnya. Nah, ini yang terjadi, masih terjadi, tapi trennya seperti yang kami sampaikan, maka teman-teman tenaga kesehatan harus meningkatkan kapasitas kompetensinya, belajar tidak hanya di kampus, tapi belajar seterusnya. Jadi saya juga terus belajar, sering mengundang tim ahli, bahkan tiap hari ada ini kami kerjasama dengan kami mendorong kerjasama dengan Vikia UNER Fakultas Kedokteran. Jadi kalau ada profesor dari luar negeri yang datang, kami minta waktu ke Dinas Kesehatan, kami kumpulkan teman-teman dokter untuk memastikan ada update pengetahuan-pengetahuan terbaru kepada dokter, kepada tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Itu contohnya. Jadi adik-adik belajar tidak hanya di kampus, tapi sepanjang waktu sampai adik-adik ini tetap bekerja dan mengupdate pengetahuan-pengetahuannya. Saya kira itu, terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih Bapak untuk materi pada pagi hari ini. Ini lanjut ke acara berikutnya, nggih, Pak. Untuk pertanyaan sudah ditutup, nggih. Oke, Nggih, saya baiklah, kira Pak. cukup. Nggih. Baiklah, untuk kami ucapkan terima kasih untuk Pak Amir Hidayat untuk materi pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada narasumber yang akan diserahkan oleh Ibu Ketua
Stikes Rustida, Ibu Haswita. Kami persilakan. Oke, kami atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rustida mengucapkan terima kasih Bapak atas waktunya dan ilmunya hari ini. Tadi memang ada satu ya Pak ya, masih singkatan untuk kesiapsiagaan SDM. Tapi kita belum bisa jawab itu. Tadi saya coba cari itu kira-kira apa singkatan yang bisa. Tadi coba mungkin bisa pakai kata sempurna Pak. Sempurna itu siap edukasi, melayani, ya, serta preventif dan mereduksi angka kematian ibu dan bayi. Mungkin itu Pak. Itu mungkin tambahan dari itu kami. yang bagus itu. Oke, karena mungkin kalau sesuatu yang sempurna itu kan pasti diharapkan orang, kan tadi kita coba pakai kata-kata sempurna ini bisa, karena itu S-nya, SDM-nya bisa kita pakai Pak. Kami masukannya. terima kasih atas waktunya Pak. Kita tetap kami di sini tetap berusaha. Karena jarak yang nggak dekat antara dinas kesehatan kota di kota, kita di sini akhirnya mungkin kami mungkin terus akan tetap berkolaborasi dengan dinas kesehatan Banyuwangi untuk pemenuhan atau menerapkan visi daripada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rustida khususnya di bidang kesehatan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Matur nuwun Bu Ketua Stikes, Bu Haswita. Kami rencana mengadakan raker. Nanti kami akan mengundang seluruh puskesmas, direktur rumah sakit, pimpinan klinik, dan termasuk pimpinan pendidikan tinggi kesehatan. Rencana tanggal 10 April. Nanti kita bisa sharing beberapa prioritas-prioritas di 2025, apa yang bisa kita support untuk implementasinya. Namun kehadiran juga ini informasi awal. Kemarin saya sudah laporkan pada pimpinan, insya Allah Ibu Bupati juga akan hadir. Matur nuwun, Bu Haswita, seluruh jajaran, adik-adik mahasiswa. Saya kira ini momen yang sangat baik untuk saling sharing. Kita akan terus menguatkan layanan kesehatan, aksesibilitas, kualitasnya, efektivitasnya. Mudah-mudahan kita bisa terus meningkatkan usia harapan hidup, derajat kesehatan di Kabupaten Banyuwangi. Matur nuwun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan kegiatan. Pak, kita sesi foto dulu ya Pak ya. Boleh Pak? Silakan. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Dimohon untuk semua peserta kuliah pakar pada pagi hari ini beserta seluruh dosen untuk on cam untuk di screen. Silakan yang kameranya masih off di on kan. Silakan untuk Bu Yuni. Dimohon untuk on cam semua ya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. On cam semua. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Sampun, Bu. Baik, terima kasih Bu Yuni. Demikianlah acara pakar Stikes Rustida pada pagi hari ini. Semoga kegiatan hari ini akan membawa kebaikan bagi kita semua dan memberikan dampak positif bagi kita semua. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Sami-sami izin melanjutkan kegiatan. Siap Bapak, terima kasih.